ilul a'mal, keutamaan amal, perlu kita juga mengkaji dan mewaspadai mufsidatul a'mal yang akan merusak amal. Kalau ini tidak menjadi suatu kewaspadaan tingkat tinggi pada diri kita di dalam beramal, saya khawatir seperti apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 103 dan ayat 104 bisa terjadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan suatu usaha atau amalan yang bersusah payah kita lakukan dan kita mengira bahawa amal itu telah terwujud, pahalanya telah kita peroleh, kita akan ditunggu oleh perbendaharaan amal di sisi Allah kelak. Tetapi apa yang terjadi? Kata Allah, qul, katakan, adakah kamu sekalian mau kami beritahukan, kami beritakan tentang apa? Tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Al-akhsarin a'mal. Dia beramal, dia berbuat, tetapi tidak beruntung dengan amalnya. Malah dia kecewa, merugi dengan amalnya. Siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu mereka-mereka yang telah sia-sia usaha mereka itu, tidak berada pada jalan yang tepat. Dhalla, tersesat. Namun yang menyedihkan apa? Wahum yahsabuna, sedangkan mereka menduga. Mereka menduga, dugaan mereka, annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat yang terbaik. Amalan mereka ini sebenarnya tidak berada di atas jalan yang benar, tetapi mereka tertipu. Dugaan mereka yang membuat mereka merasa bahawa mereka telah berbuat yang terbaik. Nah, ini bisa terjadi dalam setiap amal, termasuk qiyam dan qiyam. Jangan bukan pada amalan zahir, pada amalan batin saja seperti iman. Tidak sedikit orang yang merasa beriman tetapi sebenarnya mereka telah tergelincir dari keimanan. Mereka terjatuh ke dalam berbagai perbuatan yang membatalkan iman mereka itu. Di dalam bersedekah, misalnya,
Orang menduga dengan telah memberikan atau menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, dia telah beramal saleh. Dia berharap sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Harapan dia mendapatkan balasan berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Tapi dia lupa bahwa di samping fadail keutamaan amal, Allah telah memberikan peringatan. Peringatan Allah tentang sedekah sangat mengerikan kalau tidak hati-hati orang yang beramal dengan sedekah. Karena ada tindakan dan perbuatan lain yang mengakibatkan batalnya amalan yang tadi diharapkan berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti orang yang menerima. Itu seperti orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya karena riya, ingin mendapatkan sanjungan dari orang yang melihat amal tersebut. Dan tentu orang seperti itu tidak beriman sebenarnya dengan Allah, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan hari akhir yang akan menjadi bukti kebenaran amalnya. Di sana dia akan menerima pembalasan. Nah, orang yang seperti itu, yang tadi menduga, mengira dia akan mendapatkan 700 kali lipat, tapi karena dia tidak bisa menjaga yang merusak amal, maka perumpamaannya kata Allah, famathaluhu kamathali safwan. Permisalannya seperti batu licin alaihi turabun, di atasnya ada debu, fa asabahu wabilun, ditimpa oleh hujan lebat, fatarakahu salda. Akhirnya hujan itu mengakibatkan batu tadi menjadi licin, tidak berbekas debu yang ada di atas. Apa yang mereka peroleh? La yaqdiruna ala syai'in. Mereka tidak ada mendapatkan apapun dari apa yang mereka usahakan. Jadi orang yang mengira beruntung malah buntung. Itu pada sedekah. Nah, begitu juga pada siam dan qiyam. Bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan peringatan para ulama. Semenjak awal bulan Ramadan biasanya dibacakan hadis-hadis tersebut. Rubba qa'imin
azzuhu min salatihi as-sahar rubba sa'imin azzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Barangkali orang yang melakukan qiyam, jatah yang dia peroleh, keberuntungan yang dia dapat dari qiyamnya itu bisa jadi adalah bertanggang malam saja. Dan bisa jadi orang yang berpuasa, yang dia dapat dari puasanya itu adalah al-ju' wal 'atash, hanya lapar dan haus saja. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, di dalam diri kita ketika akan beramal harus ada keseimbangan dua wawasan keilmuan supaya menjadi peringatan. Yang pertama, motivasi berupa keutamaan-keutamaan yang disebut dengan fadail. Ini banyak sekali. Tetapi di sisi lain harus dimatangkan juga kekhawatiran kita akan rusaknya amal tersebut. Nah, kebanyakan orang yang beramal hanya mengambil sisi sebelah saja. Fadail, keutamaan, apa keutamaan puasa, apa keutamaan qiyamul lail, apa keutamaan tadarus, apa keutamaan. Padahal tadarus Al-Quran itu juga bersyarat. Apakah dibenarkan orang bertadarus Al-Quran dengan suara yang keras, di sampingnya ada orang yang istirahat tidur, di sampingnya orang sedang melakukan solat, di sampingnya orang sedang berzikir? Apakah ada nilai dari amalan itu kalau di sisi lain dia tidak menjaga adab, bahkan melakukan perbuatan yang menyinggung? Tidak. Begitu juga, apakah ada yang akan dia peroleh dari amalnya, salat yang dia lakukan, tetapi di sisi lain salat itu dimasuki oleh riya, dimasuki oleh sum'ah. Jadi kekhawatiran terhadap yang merusak amal itulah yang diajarkan oleh Nabi di awal melangkah. Waspada. Ketika Nabi SAW hendak melakukan ibadah haji, di saat beliau menaiki tunggangan beliau hendak berangkat, ada doa yang dibaca oleh Rasul. Riwayatkan dari Anas ibni Malik. Apa bunyi doa Rasulullah? Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah dia ibadah haji, jadi amal yang akan saya lakukan ni, ya Allah, mohon engkau jadikan sebagai haji la riya'a fihi, yang di dalamnya tidak ada riya, yang di dalamnya tidak ada sum'ah. Apa itu riya? Yaitu menunjukkan atau memperlihatkan amal kepada orang dengan maksud agar orang yang melihat memuji amal atau kita yang beramal. Itu riya namanya. Jadi yang dituju dari memperlihatkan amal itu pandangan mata orang dengan harapan orang yang memandang memberikan apa? Pujian, hebat si fulan. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu memperdengarkan
menceritakan kepada orang agar amal kita itu sampai ke telinganya. Dengan maksud apa? Agar orang yang mendengar memuji amalan kita atau memuji kita yang beramal. Nah, makanya sum'ah itu sering diterjemahkan oleh orang dengan popularitas. Sebarkan. Hari ini peluang masuknya riya dan sum'ah kepada orang yang beramal sangat besar. Lalu apa? Nih. Melalui yang ada di tangan kita masing-masing. Cobalah lihat orang pergi ke Makkah sedang tawaf live juga. Ini lagi tawaf nih. Dalam mulai orang solat memfoto pun. Ini lagi sujud. Apa yang ditunang, apa yang dituju dengan memperlihatkan, dengan menceritakan. Kalau yang dituju adalah maksudnya adalah ujian, sanjungan dari orang yang melihat dan mendengar, rusak amal tersebut. Nah, karena itu hai kaum muslimin, saya berharap kita yang menjalankan ibadah siyam dan qiyam ini meningkatkan kewaspadaan. Karena di dalam berpuasa tidak sedikit pula peringatan-peringatan Allah. Di samping janji-janji Allah dan Rasul, ada peringatan-peringatan Allah bahawa amal yang kita lakukan walaupun dengan susah payah, tapi Allah tidak memerlukan amal itu. Di antaranya adalah orang yang berpuasa tapi melakukan kemaksiatan. Banyak yang bertanya, apa hukumnya puasa tapi tidak salat? Apa hukumnya puasa tapi bergunjing juga? Para ulama akan mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan itu selama tidak jatuh ke dalam perbuatan yang membatalkan. Tapi ingat, bisa jadi secara hukum puasa itu dihukumkan sahih atau sah. Tetapi dari sisi nilai puasa itu telah rusak. Misalnya dusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masyhur hadis ini, kata Rasul, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan berkata palsu, berkata bohong, menunjukkan sikap yang menipu orang lain yang sebenarnya lain pula yang dikatakan. Wal amala bih, dan berperilaku menipu orang lain, memalsukan. Jadi orang bisa membuat sikap mengkamuflase diri. Sebenarnya dia begini, tetapi ketika dia tampil depan orang, dipoles. Nah, kalau dua perbuatan itu tidak dia tinggalkan, apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillah." Allah tidak ada hajat. Allah tidak perlu dengan amalan dia yang meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Tidak punya nilai. Kalau ditanyakan kepada fuqaha, orang yang berdusta sah tak puasanya?
Kenapa? Dia tidak melakukan al-muftirat yang membatalkan. Tapi ketika kita baca hadis ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata orang itu bersusah payah beramal dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan susah payahnya itu. Nah, yang seperti ini dia berharap kalau akan menerima hasil dari amal, dia akan menemukan buah dari amalnya. Ternyata dia tidak mendapatkan apa.